Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 10 Februari 2023. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Scholastica, seorang perawan. Ia hidup pada abad ke-5 sampai pertengahan abad ke-6. Ia adalah adik kandung Santo Benediktus, pendiri Ordo Benediktin, dan Abbas Biara Monte Cassino. Ia sejak muda bercita-cita untuk menyerahkan hidup kepada Allah dengan doa dan tapa sebagai seorang biarawati. Ketika cita-citanya tercapai, ia mengikuti jejak kakaknya dan mendirikan sebuah biara sendiri yang berdekatan dengan Monte Cassino. Banyak perempuan-perempuan yang mengikuti Santa Scholastica. Kedua kakak beradik, Scholastica dan Santo Benediktus, saling mengunjungi dan meneguhkan. Banyak kali Scholastica mendapat bimbingan dari sang kakak demi kemajuan hidup rohaninya. Demikian pula suster-suster yang mengikuti Santa Scholastica mendapat bimbingan dari Santo Benediktus. Hidup Santa Scholastica benar-benar diabdikan untuk Kristus. Ketika menjelang ajal, Santa Scholastica membujuk kakaknya untuk menemani dan sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang telah meninggal. Tak lama kemudian, Scholastica meninggal dunia di hadapan kakaknya sendiri. Jenazahnya dikuburkan di Monte Cassino dalam kubur yang telah disiapkan oleh Santo Benediktus. Ketika para suster begitu sedih ditinggalkan Santa Scholastica, Benediktus menasihati, "Janganlah menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita, supaya ia menjadi pembantu dan pelindung bagi kita yang masih berjuang di tengah-tengah dunia." Kita bersyukur atas kesetiaan hidup Santa Scholastica yang dibaktikan untuk Kristus dan untuk gereja dengan mengasingkan diri dari keramaian dunia. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan yang kita ambil untuk bahan permenungan dikutip dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 8, di mana digambarkan iblis dalam bentuk ular membujuk perempuan untuk memakan buah dengan iming-iming tidak akan mati, tapi akan tahu apa yang baik dan apa yang jahat, serta akan menyamai Allah. Sedangkan pada bacaan Injil
kita akan mendengar bagaimana Yesus menjadikan orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara, dan orang-orang takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama sangat indah untuk kita renungkan. Manusia yang diciptakan di dalam sukacita dan kebahagiaan akhirnya terbujuk oleh si iblis dalam bentuk ular dengan iming-iming yang luar biasa. Meskipun tahu buah itu dilarang, tetapi ular sebagai wujud setan memberikan iming-iming, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iming-iming ini menggoyahkan iman si perempuan atas perintah Tuhan yang melarang memakan buah itu. Tetapi karena terbujuk oleh iming-iming yang begitu menggiurkan dan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan pribadi, egoisme, maka perempuan itu akhirnya melanggar perintah Allah dan mengikuti godaan si jahat. Saudari-saudariku terkasih, begitu pintarnya dan liciknya si ular untuk menggoda kita dengan iming-iming yang luar biasa. Maka kita harus bertanya dan merenungkan. Setiap pencobaan, setiap tawaran harus kita teliti, apakah ini datang dari Allah ataukah dari si jahat. Seperti perempuan tergoda oleh ular karena ingin tahu yang jahat dan yang baik dan tidak akan mati, ia melanggar perintah Allah karena mengikuti hawa nafsu, egoisme, dan keinginan pribadi. Maka saya mengajak hari ini untuk semakin selektif dan menyadari, hati-hati terhadap tawaran-tawaran dunia yang bisa jadi merupakan bujukan si jahat agar kita jatuh ke dalam dosa. Maka saya mengajak kita semua cermat, merenungkan, merefleksikan sebelum bertindak atas tawaran-tawaran yang bisa jadi datang dari dunia. Tanpa sadar kita melanggarnya karena kita mengalami kebahagiaan semu, kebahagiaan duniawi. Akhirnya melanggar perintah Tuhan. Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana orang-orang terpesona kepada Yesus bukan karena ajarannya, bukan karena ia adalah Mesias, tetapi karena mereka bertemu dengan Yesus dengan harapan yang sakit disembuhkan, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, dan seterusnya. Mereka hanya terkecoh oleh tindakan-tindakan Yesus dalam rupa mukjizat. Pertanyaannya, apakah masih mereka setia juga ketika Yesus dalam keadaan yang kurang menguntungkan? Kita tahu ketika ditangkap semua lari karena takut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa harapan mereka
hanyalah harapan semu, yakni hanya mencari kesenangan duniawi. Kalau kita hanya mencari kegembiraan duniawi, kita akan mudah untuk digoda, dijatuhkan oleh iblis. Karena kebahagiaan duniawi didorong oleh egoisme, hawa nafsu, keinginan pribadi, dan bukan didorong oleh pengalaman batin hidup bersama dengan Allah. Maka semoga kita mampu untuk hidup dengan didasarkan atas hati yang didorong, dikuatkan oleh Allah, sehingga kita akhirnya benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias surgawi yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Jangan sampai kita terbuai oleh hal duniawi ataupun hal-hal yang hanya memberikan kebahagiaan semu, kebahagiaan duniawi, tapi kita mencoba mencari kebahagiaan sejati, hidup mulia bersama Allah dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kedua sabdamu mengingatkan kepada kami apa yang terpenting dalam hidup kami, dan kami waspada akan godaan si jahat. Berikanlah kami tameng dan pertahanan untuk menangkas, untuk menampik hal-hal yang datang dari jahat, dan kami hanya mencari kehendak-Mu. Kuatkan iman kami bila lemah, dan dorong kami bila kami mundur dan jatuh. Semoga dengan demikian akhirnya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang merupakan iming-iming datang dari jahat. Untuk itu ya Bapa, bantulah umat-Mu yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang bimbang dan ragu, Engkau kuatkan. Yang punya persoalan, Engkau urai. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Biarlah mereka mengalami kasih setia-Mu dan terhindar dari dorongan dan bujukan si jahat, dengan berani melawan bujukan-bujukan duniawi. Untuk itu, berikanlah kekuatan dan rahmat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya minta, saya wajibkan untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Poster kedua, makan yang sehat. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, dan terus-menerus mengusahakan kesehatan melawan virus corona agar kita tetap hidup bahagia. Saya ingatkan Sabtu besok jam 10 ada misa untuk orang sakit. Penyandang yang sakit atau punya saudara yang sakit silakan datang. Kita persatukan sakit kita kepada Allah agar diangkat dan disembuhkan. Terima kasih untuk semua usaha dalam mengembangkan gereja dengan cara masing-masing. Doa, dana, dan tenaga. Sehingga gereja terus bisa melayani umat dan juga menyelesaikan pembangunan yang ada. Semoga dengan demikian kita semakin mampu untuk menghadirkan cinta kasih Allah agar umat bisa menjauhkan diri dari godaan-godaan si jahat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.